Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok landasan pendidikan dengan judul Landasan Yuridis, Cita-cita dan Amanat mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok 1. Yang pertama sebagai moderator saya sendiri. Nama saya Tiara Khairul Skadifa Aulia. Pemateri pertama ada Fahira Aisyah Putri. Pemateri kedua ada Siti Azizah Borubarus. Pemateri ketiga ada Azizah Nisrina. Dan pemateri keempat ada Widya Amalia Arfa. Dan selanjutnya kami akan menayangkan materi-materi selanjutnya. Dan yang pertama akan ditayangkan oleh Fahira Aisyah Putri. Kepada Fahira saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Aisyah Putri, NPM saya 201434159. Landasan yuridis cita-cita. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Landasan yuridis cita-cita adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia. Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan perundang-undangan sistem pendidikan nasional yang baru sebagai pengganti perundang-undangan Sisdiknas nomor 2 tahun 1989. Undang-Undang Sikdinas nomor 20 tahun 2003 yang terdiri dari 22 bab, 77 pasal tersebut juga merupakan pengetahuan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Undang-undang Sidiknas yang baru adalah demokrasi tersebut antara lain adalah demokrasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan jalur pendidikan dan peserta didik. Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Semua tindakan yang dilakukan di negara itu didasarkan pada perundang-undangan tersebut. Negara Republik Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang bertingkat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan pemerintahan, ketetapan dan surat keputusan semuanya mengandung hukum yang harus ditaati, di mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertinggi. Terima kasih. Nah, itu dia video penjelasan dari materi pertama Fahira Aisyah Putri. Dan selanjutnya kita akan tayangkan penjelasan materi yang kedua dari Siti Azizah Borubarus. Kepada Siti Azizah, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajijah akan menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan setelah diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 dan penjelasan atas Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar ataupun cara lain yang diakui oleh masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, terutama pendidikan nasional, menurut Tatang Saripudin dan Nur Aini. Sedangkan menurut Madhav Widarta, landasan hukum diartikan sebagai suatu aturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan.
Jadi, landasan hukum pendidikan adalah dasar atau fondasi peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Dalam hal ini, aturanlah yang menjadi dasar hukum pendidikan di Indonesia. Sekianlah, terima kasih. Nah, sudah materi kedua. Terima kasih kepada Siti Azizah Baru-Barus. Dan selanjutnya kita akan tayangkan dari materi ketiga, itu dari Azizah Nisrina. Kepada Azizah, saya persilahkan. Saya Azizah Nisrina sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan slide berikutnya mengenai hubungan antara hukum dan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pengajaran dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku mengenai segala proses dan hal yang berkaitan dengan pendidikan. Di slide ini ada tanda hitam, di situ dijelaskan bahwasanya jadi hubungan antara pendidikan dan hukum seperti halnya tercantum di dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya. Bahwa dalam undang-undang tersebut dapat kita simpulkan dengan 3 pokok pikiran. Yang pertama, usaha sadar dan terencana, bahwa pendidikan sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang. 2. Mewujudkan suasana belajar, bahwa pendidikan menjadi pembelajaran dan pengembangan dan humanis. 3. Memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Dapat kita gambarkan bahwa selain pendidikan, kita dapat mengembangkan pendidikan nasional yaitu berdimensi ketuhanan. Terima kasih dari pemateri ketiga dari Azizah Nisrina. Dan selanjutnya kita masuk ke pemateri terakhir, itu dari Widya Amalia Arfa. Kepada Widya Amalia Arfa akan kita tayangkan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Amalia Arfa. Saya sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang amanat mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Ya, seperti yang terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat juga pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945 mengamanatkan agar pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang Kemerdekaan Bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Apabila Anda mengkaji alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik. Yang ketiga,
Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Dan yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengadilan. Terima kasih. Nah, itu dia dari semua pemateri kami dari kelompok 1 Landasan Pendidikan kelas 1 BPGSD UM Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Dan terima kasih, kami juga mohon kritik dan saran dari dosen pembimbing kami Ibu Rofiko Hasan Harahap yang telah membimbing kami selama ini. Terima kasih juga, dan kami mohon maaf atas salah kata yang telah kami ucapkan. Dan saya sendiri sebagai moderator akan menutup hasil pembelajaran diskusi kami. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.